Halo teman-teman, selamat datang di vlog Alan Gaib Motor Tua. Tentunya hari ini aku lagi ada di daerah Babarsari, tepatnya di pinggiran Selokan Mataram. Ada di studio bordir. Karena aku akan nge-review sebuah motor lagi. Tapi motor ini keluaran Jepang teman-teman. Tapi tetap dengan unsur tua dan unik. Motor ini nggak banyak di Indonesia karena motor ini emang nggak resmi masuk ke Indonesia. Apa itu? Ini dia CT 200. Jadi sebelum kita mau ngidupin pakai tangan yang ditarik, kita harus pakai clef letter dulu. Ini jadi clef letter, dibuka dulu. Ini baru kita bisa lakukan selah. Oke Mas Agung, kali ini aku main ke tempatnya Mas Agung ya. Ya. Karena teman-teman, karena hari ini aku juga selain main sekaligus nge-review sebuah motor yang cukup jarang di Indonesia, juga nggak masuk ya secara resmi ya Mas Agung. Sebelum kita ngobrolin soal motor, sebaiknya kita kenalan dulu sama Mas Agung. Halo, Jadi nama lengkapnya siapa Mas? nama saya Agung Priyono, biasa teman-teman panggil Agung Brother. Saya tinggalnya di Sembomerten, Demangan, Mangkuharjo, Jogja. Saya juga anggota sama kayak Mas Alan Goib ini. Anggota dari MAC Jogja. Kita satu member. Member. Terus apalagi ya ini? Sekarang yang apa ya? Masih dipelihara, tinggal apa? Yang dipelihara salah satunya ini nih, Honda CT 200 nih. Ini termasuk jarang ini spesiesnya motor ini. Soalnya pertama emang nggak resmi masuk di Indonesia. Terus barangnya juga terbatas. Dia dikirim barang ini cuman ada di daerah Eropa sama Australia. Ini khusus motor farmer motorcycle. Oh, jadi motor perkebunan ya dulu ya? Motor-motor perkebunan. Terus kenapa tertarik sama motor CT 200 ini? Kok malah ngambil CT 200 gitu? Modelnya sangat unik Mas. Selain cc-nya yang sangat besar, terus bentuknya juga nggak begitu besar, nggak begitu kecil. Terus banyak jenis-jenis di sini yang unik banyak. Salah satunya dia nggak ada kopling tangan, nggak ada kopling manual. Padahal motor cowok ya? Padahal motor laki, mesin berdiri. Terus ngidupinnya dia ada double starter sama hand starter, jadi ditarik kayak mesin potong rumput, kayak kompresor gitu. Terus apalagi ya? Motor ini kalau nggak netral dia nggak bisa nyala, jadi harus kondisi netral baru bisa nyala. Oh, jadi motor penyabar ya. Kalau di bangjo mati harus netralin dulu baru dihidupin. Baru bisa nyala. Ya. Kok di bagian kanan ada tuas di bagian head silinder tuh fungsinya buat apa Mas? Ini namanya clapter. Jadi kalau kita mau ngidupin yang hand starternya itu, kita harus dinaikin, ini tuasnya ini dinaikin dulu.
dinaikin biar dia intinya cuma buka kompresi aja sih itu Ah. mas, biar enteng hand starternya. Oke. Motor ini dapat dari daerah mana sih mas? Saya dapat di Kediri sekitar 3 bulan yang lalu ini, masih baru ini, masih baru. hangat ini. Masih hangat. Kebetulan kayaknya bodinya masih banyak orisinilnya ya. Iya. Berapa sama persen nih kira-kira? cat juga orisinil, ini sekitar 80-90% masih orisinilnya ini. Mungkin yang nggak ada ini ya rak depannya ya, sama kayak tengkas. Depan nggak ada, kayak tengkas nggak ada. Standar yang sebelah kanan ini seharusnya ada juga nih, standar samping sebelah kanan. Oh, jadi nomor motor ini cukup nyeleneh ya mas ya. Ada 2 standar, kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Ini motor Jepang yang cukup jarang. Tapi kebanyakan kalau kita tahu, kan ada juga kolektor di Bandung, namanya Degi Sastra. Dia juga kolektor CT juga kan. Cuman ini yang seri cowok ya mas ya. Ya, kalau mungkin Mas Deki senengnya yang cewek-cewek. Ya, yang bebek-bebek. Yang ini jerapah nih, bukan bebek. Dia sukanya yang feminim ya, kayak orangnya. Kalau saya sukanya kayak gini, cowok banget. Cowok banget. Walaupun nggak ada koplingnya ya. Terus nggak ini ada nyebutnya motor apa ya? Motor apa ya? Motor banci. Motor laki, cuma dia nggak ada kopling manualnya. Nah, bisa diceritain sejarah, mungkin sejarah tentang motor ini yang Mas Brother tahu, Mas Agung Brother. Jadi setahu saya ini motor emang dikirim dari Jepang, emang buat daerah-daerah yang buat farmer. Jadi buat Perkebunan. perkebunan di daerah bukit-bukit, terus hewan-hewan kayak sapi, kambing, domba kayak gitu. Dia emang butuh motor yang spek seperti ini. Jadi dia suspensinya bener-bener empuk, terus tenaganya juga ada, terus motornya nggak bikin ribet. Jadi kalau kita lagi naik motor sambil narik-narik domba apa bawa barang, kalau kita ada kopling manual kan emang agak susah. Jadi fungsinya salah satunya juga itu. Mungkin ada raknya juga kebutuhan Ada untuk itu ya. juga, bisa ngangkut banyak barang. Mungkin dia si petaninya itu dia sambil bawa banyak barang sambil pegang handphone juga bisa. Wah, ada selfie. koplingnya. Bisa selfie mas. Sambil update story mungkin ya. Sambil Insta story dia. Kebetulan kan ini juga termasuk kategorinya motor antik karena unik ya mas ya. Iya. Dan unik. Ada kelebihan lain nggak sih dari motor lainnya? Kelebihannya suspensinya mas, suspensi emang empuk banget nih. Suspensinya empuk banget. Nah, ini lebih motor dari standar terus diberdiriin udah langsung ambles ya. Sendiri. Suspensinya enak, terus mesinnya cc-nya dia juga besar. 200 ya. Dibawa kota-kota juga enak, dipakai terabasan juga enak. Kalau konsumsi bensin gimana mas? Bensin irit sama kayak motor-motor CB standar itu, sama kayak Tiger standar juga lebih irit lagi. Oke, secara mesin kayak gitu ya teman-teman. Terus sektor kaki-kaki ini ring berapa sih mas? Kalau depan 19, yang belakang 18. Tadi aku juga mulai coba searching mengenai tahun spek motor ini tuh tahun berapa tepatnya. Antara tahun 84 ya mas ya? Iya, tahun 80-an. Jadi 84 bener, 84. 84-an. Karena di Google itu nggak banyak literatur mengenai motor ini. Berarti menandakan motor ini cukup jarang mungkin ya mas. Kebanyakan yang CT ya motor bebek itu. Kalau kita searching CT 200 yang auto apa tadi? Auto AG itu kebanyakan yang muncul malah spesifikasi motor-motor kayak CT90, CT100 yang bebek kayak punya Degi Sastra. Jadi kalau untuk tahun antara 84 sampai 90-an ya. Oke, gitu. Iya, 84 sampai 90 itu mas ini. Yang punya aja masih bingung ya. Yang punya aja nggak tahu ini motor bisa dapat seperti ini, juga nggak tahu nih gimana ceritanya. Awalnya saya cari motor lain, ketemunya malah motor ini. Dulu sekitar 7 tahun, kayaknya 7 tahun yang lalu teman ada yang punya motor kayak gini, sama kayak gini. Itu di Malang. Aku nyoba motor ini emang enak banget. Jadi ya sempat kaget dengan motor bermesin ada hand starternya, terus nggak ada kopling manual,
Terus lucu lah standarnya samping kanan kiri, kaki-kakinya enak. Sempat pengen cuman nggak tahu mau nyari di mana motor kayak gini, nggak ada. Dilalai, mungkin rezekinya dapat motor kayak gini. Oh ya, dari motor ini kan cukup punya sejarah juga. Dalam arti kalau nggak salah motor ini dulu masuk ke Eropa sama di Australia jadi kendaraan bantuan ya Mas ya? Iya, dari kendaraan bantuan ini yang masuk Australia terus masuk ke Timur Leste buat bantuan petani-petani di Timur Leste zaman dulu. Selanjutnya dari Timur Leste ada beberapa motor yang masuk ke Indonesia. Yang masuk di Indonesia salah satunya ini yang lolos sampai Jogja ini. Kalau kisaran harga, kan kisaran karena motor kayak gini sebenarnya nggak ada harga secara pasti ya Mas ya? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Kalau harga kisaran range-nya berapa sih Mas? Kemarin saya dapatnya harganya 35 juta. Kemarin itu dapat 35 juta, selang 1 minggu ada yang nawar 45 juta, cuman belum saya kasih. Sama Mas Agung udah diapain aja nih motor? Udah ganti velg belakang, soalnya kemarin velgnya kecil. Oh, kemarin velgnya lebih kecil? Iya, agak kecil, kurang lebar, jadi tak ganti velg. Tapi tetap rank 18 kemarin? Tetap asli. Rencananya mau dibersih-bersihin lagi, biar kelihatan kimpling, biar harganya lebih mahal lagi. Tapi catnya mau dipertahanin orisinil atau diperbarui lagi nih Mas? Mungkin ada beberapa bagian ya Mas yang perlu dipertahankan catnya yang orisinilnya. Kalau emang kayak bagian-bagian kayak yang knalpot ini mungkin perlu dicat lagi, di powder coating lagi, bagian sok depan perlu dicat lagi. Masih butuh banyak dana. Mungkin kayak gitu dulu vlog kali ini ya teman-teman. Selanjutnya nanti gantian aku pengen nyoba motor ini, riding tipis-tipis. Boleh minjem ya Mas nanti? Boleh nanti ke sungai sebelah sana. Instagramnya apa Mas? Instagram saya Agung Brother 08. Terus kayaknya punya usaha juga nih? Ada usaha. Nah itu ada akun YouTube-nya juga Mas, namanya Bordir Topi Jogja. Oh namanya Bordir Topi Jogja. Nanti jangan lupa di subscribe teman-teman. Kita sama-sama menguntungkan. Yaudah Mas Agung, kita langsung jalan-jalan tipis-tipis. Siap. Yuk langsung aja Mas. Bye. Kali ini aku gantian yang nyoba CT200 nya punya Mas Agung Brother. Jadi motor ini ada double starter. Tadi udah dijelasin ada starter yang pakai elektrik, tapi ada juga yang pakai ini kayak mesin pompa air teman-teman. Kita coba hidupin. Kita coba pakai. Allah Mas Oli ya Muhammad. Wah ini si trail-trailan Mas dikawin. Tragedi motor jatuh teman-teman. Jadi kita akan nyoba pakai electric starter dulu. Talk chair teman-teman, langsung bisa engine stop. Kita nyobain pakai apa ini? Engkolan tangan. Ini kita clapternya kita tarik dulu. Ini udah keras, terus kita tarik. Talk chair ternyata teman-teman. Jadi motor ini double starter. Nek akine trouble bisa ditarik-tarik. Anak motor banget, nggak bisa diselah tapi pakai tangan. Terus yang unik lagi dari motor ini 5 speed tapi persnelingnya naik terus, mundur terus. Jadi motornya unik, nggak ada kopling. Kita coba gigi 1. Bisa, bismillah. Kita nyoba rada ngetril teman-teman. Gigi 2 teman-teman. Kita nyoba agak terabasan. Wah, motornya cukup narik. Jadi apa ya? Powernya masih ngisi. Ini kita coba lewat air. Suspensinya kayak apa? Oke, jalannya buntu ya teman-teman. Kita coba lagi main air. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, main air. Oke, motornya cukup top chair untuk main air. Walaupun nggak tinggi, cuman lumayan lah buat main air. Mau nyoba naik, ini jalanan naik. Apakah motor ini masih kuat? Kita
Kita akan coba naik. Tenaganya masih ngisi ya teman-teman. Naik cukup gampang, nggak perlu gas pentok tapi motornya udah mau naik. Padahal tanjakannya cukup lumayan, jalanan cukup terabasan juga, suspensinya juga empuk banget. Jadi motor ini modelnya kopling ganda kayak motor bebek, tapi tenaganya nggak ngempos. Kita tes ride di jalanan biasa teman-teman. Ini gigi 1 ya teman-teman, gigi 2. Jadi motor ini tadi udah diceritain bahwa motor ini cukup jarang di Indonesia, karena motor ini nggak resmi masuk Indonesia kayak seri CT-CT yang lain. Karena motor ini diperuntukkan untuk Eropa dan juga Australia dulunya. Cuman dulu jadi kendaraan bantuan yang masuk ke Timor Leste. Alhasil karena dulu banyak tentara di perbatasan, mungkin para tentara inilah yang masukin motor-motor ini masuk ke Indonesia. Tapi nggak langsung unit ya teman-teman, dibagi jadi beberapa part. Jadi mesin dulu, rangka dulu, gitu-gitu sih. Terus cara suspensi motor ini tadi udah empuk banget. Powernya juga ngisi terus di gigi 1, 2, 3. Ini gigi 3 ya teman-teman, gigi 4. Gigi 4, kencang teman-teman. Kita ke gigi 5 coba. Cukup melo, cuman masih tetap ngisi. Langsung ngisi. Motor ini cukup responsif, 200 cc. Mungkin mirip-mirip kayak GL 200, Tiger 200. Motor ini juga mesinnya nggak terlalu panas. Cara duduknya cukup enak juga, nggak melelahkan. Karena motor ini diperuntukkan untuk farmer tadi ya teman-teman, para petani terus perkebunan. Jadi mungkin double purpose-nya juga lumayan empuk. Selain di jalanan ini juga enak buat harian, terus di perkebunan kayak trek-trek terabas ringan itu juga masih mumpuni teman-teman. Sebenarnya di bagian kiri ini ada rem, jadi remnya ini nanti fungsionalnya double teman-teman. Di kiri karena nggak ada kopling, seharusnya ada rem di sini di kiri. Jadi nanti remnya ada di kaki sama ada di bagian tangan kiri. Kebetulan ini kemarin belum dapat, jadi mungkin si empunya yang sekarang Mas Agung ini mungkin besok mau cari handle kirinya buat ngidupin rem pakai tangan kiri. Jadi kayak motor matic, rem kiri sama rem kanan, tapi tetap ada rem di kakinya teman-teman. Itu motor ini cukup nyaman. Mungkin mirip-mirip kayak Honda Win kalau secara postur duduknya, cuman lebih sporty gitu. Stangnya lebar. Jadi yang bantuin ngerekam ini ada Mas Ruci di depan sama Mas Agung yang punya motor ini. Dia naik DKW yang tak naikin juga. Kayaknya segitu dulu buat teman-teman yang penasaran sama CT 100 ini, CT 200 ini. Sekian vlog kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share teman-teman. Komen juga boleh. Dadah, kita mau pulang.